Kenapa di saat kita makin bertumbuh, rasanya tuh makin sepi? Di saat kita memilih pilihan hidup yang lebih sehat, lebih mengutamakan tujuan hidup kita, lebih mengutamakan kesehatan kita, kesehatan mental kita, tiba-tiba orang di sekitar kita menjauh. Di mana saat kita ngerasa semuanya lebih baik, nggak secara cuma finansiali atau materi, tapi secara emosional, secara mental, bahkan spiritual. Tapi di saat itu juga kita ngerasa kalau orang-orang tuh udah nggak ngerti kita lagi, udah nggak paham tentang kita lagi, kita tuh ngerasa sendirian. Kita kelihatannya tuh baik-baik aja dari luar, fun-fun aja, orang lihat kita happy-happy aja, tapi di dalam tuh rasanya tuh ada yang kurang, rasanya tuh kita ngerasa kesepian yang susah dijelasin ke orang lain. Kalau lo lagi di fase ini, video ini cocok banget buat lo, karena bisa jadi lo bukan sedang salah jalan, tapi sedang bertumbuh atau berkembang. Hai, nama gue Heri. Hari ini kita bahas kenapa orang yang sedang bertumbuh atau berkembang itu biasanya ngerasa sendiri atau kesepian, dan gimana sih cara mengatasinya. Jadi dulu saat kita usia di bawah 20 tahunan, hidup tuh rasanya gampang karena semuanya tuh udah di-provide, udah ada relnya. Bahkan orang tua udah menyiapkan semua yang kita butuhkan, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu bahkan itu sudah disiapkan sama orang tua kita. Kayaknya hidup itu ya udah kita tinggal jalanin aja, kita nggak perlu mikir apa yang harus kita lakukan, kita nggak perlu mikir tujuan hidup kita, ya udah jalanin aja kayak gitu. Dan di fase ini itu adalah fase di mana kita tuh, tidak pernah kekurangan teman. Selalu akan ada teman baru, selalu ada teman yang bisa have fun sama kita, teman-teman nongkrong, teman-teman yang selalu bisa dibilang seneng-seneng bareng tuh selalu ada, kayak gitu. Semuanya tuh enak gitu, kayaknya kita tinggal jalanin hidup aja, kayak gitu. Sampai akhirnya kita memasuki, umur mulai kerja, yaitu bisa di akhir 20-an, 30-an kayak gitu. Akhirnya kita mulai sadar bahwa hidup itu ternyata nggak sesimpel itu. Hidup itu nggak tinggal jalanin doang, ternyata hidup itu complicated dan banyak yang perlu kita persiapkan, banyak kebutuhan, banyak tanggung jawabnya, dan kita udah nggak bisa minta lagi ke orang tua kayak gitu. Dan biasanya di fase inilah, di fase kita mulai kerja inilah, banyak dari kita yang mulai akhirnya sadar tentang hidup kita, tentang apa yang sebenarnya kita inginkan. Kadang kalau yang sudah bekerja dan tidak nyaman dengan kerjaannya, ya pingin punya sesuatu yang lebih, pingin berkembang lebih lagi dari apa yang dia punya sekarang, kayak gitu. Ini adalah titik balik di mana kita biasanya hanya menjalani hidup aja menuju mulai mengerti jati diri kita, mulai mengerti apa yang kita inginkan di hidup ini. Dan biasanya fase ini adalah fase paling berat karena fase ini adalah fase paling sepi. Di mana biasanya kalau kita memasuki fase di mana kita sudah mulai mengetahui keinginan kita, tujuan kita ingin berkembang menuju sesuatu yang kita inginkan, tahu visi misi kita, itu biasanya kita akan memasuki fase di mana kita akan berjalan sendiri. Kenapa? Karena orang-orang lingkungan kita, mereka belum tentu memiliki visi misi atau tujuan yang sama dengan visi misi kita. Jadi mereka pun nggak tahu sedang apa kita dan apa yang sedang kita lakukan. Mereka ngerasa sudah tidak connect lagi sama kita karena kita dan mereka itu tidak memiliki visi misi yang sama, yang tadinya mungkin kita temen, nongkrong, tapi karena sekarang kita sudah memiliki tujuan sendiri, kita sudah ingin berkembang atau bertumbuh ke jalan kita sendiri, ya biasanya nggak akan connect lagi atau susah untuk nyambung lagi karena dua orang yang memiliki tujuan yang berbeda, tentu jalannya pun akan berbeda, kayak gitu. Nah, di fase inilah mulai satu demi satu orang-orang akan meninggalkan kita. Ada orang yang menganggap bahwa kita itu sudah, nggak
nyambung lagi, kita itu udah sok sibuk, kita itu udah nggak seasik dulu, kayak gitu. Karena ya tujuannya sudah berbeda kayak gitu. Bahkan kita juga sama keluarga pun kadang-kadang memiliki tujuan hidup yang berbeda dan itulah fase-fase di mana kita udah mulai kehilangan kenyamanan terhadap, komunitas kita yang lama atau keluarga atau lingkungan kita yang lama. Banyak orang itu selalu membahas tentang kesuksesan, tentang kedamaian, tentang impact-nya ke lingkungan, ke masyarakat. Tapi jarang orang membahas tentang kesepian itu sendiri, karena kesepian itu sebenarnya benar-benar real, karena hampir semua orang pasti akan mengalaminya. Ini adalah fase di mana percabangan antara kita yang lama dan kita yang baru. Saat kita mulai sadar tentang apa yang ingin kita gapai, cita-cita kita yang mulai terbentuk, masa depan kita yang mulai ingin kita bangun, nggak semua orang tuh bisa mengerti apa yang kita inginkan. Nah, saat itu terjadi, biasanya orang-orang lama yang dulunya nyambung karena suatu hal, ya sekarang akan mulai disconnect sama kita, karena ya tujuannya sudah berbeda itu tadi. Dan sebenarnya kesepian itu adalah suatu hal yang normal karena otak kita dari dulu secara natural itu diatur manusia itu harus hidup berkelompok karena untuk survival di zaman dulu. Karena kalau misalnya zaman dulu kita tidak hidup berkelompok, kita dalam bahaya karena itu akan mengancam kehidupan kita. Itulah kenapa otak kita itu diatur dari sananya untuk hidup berkelompok, hidup dalam komunitas. Dan saat kita mulai merasa dijauhi oleh komunitas lama kita, maka otak kita akan mengeluarkan sinyal, bahaya, sinyal danger. Karena dikiranya kita dalam keadaan berbahaya karena kita mulai dikucilkan sama orang-orang sekitar kita yang kita tahu, kayak gitu. Tapi permasalahannya pada perkembangan ini atau pertumbuhan kita menjadi diri kita yang baru, sebenarnya hal inilah yang mencegah kita menjadi sesuatu yang kita inginkan. Jika kita ingin bertumbuh lebih baik, kita harus mulai mengerti bahwa sinyal ini bukanlah sinyal bahaya yang sebenarnya. Ini adalah fase di mana kita harus berevolusi, kita harus mengambil langkah selanjutnya untuk jadi diri kita yang lebih baik. Karena ternyata bertumbuh itu tidak hanya tentang menjadi diri kita yang lebih baik, tapi juga meninggalkan sesuatu yang sudah tidak sejajar dengan tujuan kita. Bukan berarti kita tidak mencintai mereka, bukan berarti kita tidak sayang kepada mereka, tapi memang jalannya sudah bercabang di sini. Memang kita harus berpisah terlebih dahulu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kayak gitu. Karena kalau kita tetap di komunitas dan lingkungan yang sama, maka kita tidak akan menjadi diri kita yang kita inginkan. Ya, kita akan jadi diri kita yang sekarang, tidak akan seberkembang itu dan akan sangat susah menjadi diri kita yang kita inginkan jika kita hanya maunya di zona nyaman. Lalu gimana kalau kita ada di posisi ini, kita lagi di fase kita udah mulai mengerti nih, tujuan hidup kita. Kita ingin menjadi sesuatu yang lebih baik, jadi pribadi yang sukses, lebih sukses dibanding sekarang, punya tujuan yang tinggi. Tapi di satu sisi kita juga ngerasa kesepian karena akhirnya orang-orang di lingkungan kita mulai meninggalkan kita karena mereka ngerasa nggak connect lagi sama kita, nggak nyambung lagi sama kita. Mereka ngerasa kita tuh berubah, kita tuh bukan kita yang dulu lagi. Akhirnya mereka ngerasa nggak nyaman dan mulai meninggalkan kita. Alhasil, kita ngerasa sendirian. Nah, kalau udah ini terjadi, maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama kita harus sadar, kalau kita itu ada di persimpangan antara diri kita yang sekarang dan diri kita di masa depan. Kita harus sadar terlebih dahulu kalau kita itu lagi di fase persimpangan ini. Kalau kita sudah sadar, maka kita akan mengambil langkah yang tidak akan membuat kita menyesal di
kemudian harinya. Kalau emang ternyata kita mau menjadi diri kita yang hanya mementingkan zona nyaman dan kembali ke lingkungan yang lama, ya nggak apa-apa, itu adalah pilihan. Tapi ya jangan berharap pertumbuhannya akan sebesar yang kita harapkan. Dan kalau kita ingin menjadi diri kita yang baru untuk mencapai tujuan hidup kita yang lebih besar, menjadi orang yang lebih sukses, tentu kita harus melewati jalan yang sepi itu tadi. Dan bisa gua pastikan kalau jalan itu tuh bakalan sepi dan rasa kesepian itu bakalan bertahan cukup lama. Hingga akhirnya kita bertemu dengan komunitas baru, lingkungan baru, di mana lingkungan ini adalah orang-orang yang setidaknya mungkin tidak memiliki visi dan misi sama persis sama kita, tapi memiliki visi dan misi yang mirip dengan kita. Cuman dua komunitas ini tuh hidup di dunia yang berbeda antara komunitas kita yang lama, keluarga atau lingkungan kita yang lama, sama komunitas kita yang baru, keluarga atau lingkungan kita yang baru, mereka itu hidupnya di, dua dunia yang berbeda. Jadi jika kita ingin masuk ke komunitas baru yang lebih menuju ke tujuan hidup kita, maka kita harus meninggalkan komunitas kita yang lama, lingkungan kita yang lama. Bukan berarti komunitas kita yang lama atau lingkungan kita yang lama itu buruk, tapi itu sudah tidak fit lagi dengan tujuan kita yang baru, kayak gitu. Bukan berarti kita nggak mau sama sekali atau memutus hubungan dengan keluarga ataupun teman kita yang lama, tapi untuk fase yang sekarang mungkin fokusnya udah nggak ke mereka lagi, kita nggak akan ngumpul terus-terusan sama mereka, kita nggak akan buang-buang waktu untuk nongkrong di kafe sama mereka, kita lebih fokus ke kita dan tujuan kita. Dan harapannya dengan menemukan komunitas yang baru atau lingkungan yang baru, mereka itu dapat membantu kita untuk mencapai tujuan kita yang lebih baik, kayak gitu. Mereka akan membantu kita lebih cepat mencapai tujuan kita. Itulah kenapa biasanya orang sukses atau orang yang bertumbuh atau berkembang itu biasanya merasa kesepian di satu poin, sampai akhirnya mereka mendapatkan komunitas baru, lingkungan baru yang sesuai dengan visi misi mereka. Karena memang iya, untuk menjadi diri yang baru itu biasanya kita harus melepaskan diri kita yang lama. Dan melepaskan diri kita yang lama biasanya beserta hubungan kita yang lama, hubungan yang tidak membantu kita menuju tujuan kita yang lebih baik itu tadi. Jadi gitu ya, jadi untuk kita ngerasa kesepian di fase kita sedang bertumbuh menuju tujuan kita itu sangat-sangat normal, karena memang biasanya itu adalah fase di mana kita harus mulai membentuk diri kita yang baru dan meninggalkan diri kita yang lama. Dan yang perlu kita tahu bahwa yang ngerasa kesepian itu bukan cuma kita, banyak orang dari kita yang merasakan hal yang sama, cuman ya mereka pendem sendiri hingga akhirnya mereka menemukan lingkungan yang baru, yang memiliki visi dan misi tujuan yang hampir mirip dengan kita, kayak gitu. Jadi kalau lo pingin berkembang, kalau gua pingin berkembang, kita ingin berkembang, seharusnya kita lebih bersabar untuk menjalani rasa kesepian ini tadi, karena fase ini adalah fase wajib sebelum kita akhirnya menemukan komunitas kita yang baru, di mana mereka akan lebih membuat kita ngerasa diterima dengan apa yang benar-benar kita inginkan. Mereka yang akan membantu kita mencapai tujuan kita lebih cepat. Tapi komunitas itu, lingkungan itu tidak akan muncul dan tidak akan pernah muncul jika kita tetap di zona nyaman dan berada di lingkungan yang lama, karena mereka hidup di dunia yang berbeda dengan diri kita yang sekarang. Oke, semoga berguna, semoga buat kalian yang ngerasa kesepian bisa lebih ditabahkan dan yakin bahwa di ujung jalan yang sepi ini ada jalan yang lebih terang, lebih ramai dengan orang-orang yang memiliki satu mindset dengan kita semua, satu visi dan misi. Dan semoga buat kalian yang ngerasa kesepian, itu bisa segera menemukan komunitasnya atau lingkungannya yang akan membantu kalian mencapai tujuan yang lebih baik. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, yang ngerasa berjuang sendiri, selalu masih kesepian, dan jangan lupa subscribe
and see you in the next video.